Bismillahirrahmanirrahim. Hukum 4, senantiasalah berbicara lebih sedikit dari yang diperlukan. Pertimbangan: saat Anda mencoba membuat orang lain terkesan dengan kata-kata, semakin banyak yang Anda bicarakan, semakin Anda akan terlihat biasa-biasa saja dan kurang terkendali. Bahkan jika Anda mengatakan sesuatu yang banal, ucapan itu akan tampak orisinal jika Anda mengungkapkannya secara samar dengan akhir yang menggantung dan penuh teka-teki seperti Sphinx. Orang yang berkuasa akan menciptakan kesan dan mengintimidasi dengan tidak banyak bicara. Semakin banyak Anda berkata-kata, semakin besar kemungkinan Anda mengatakan sesuatu yang bodoh. Semakin banyak Anda berkata-kata, semakin besar keinginan Anda atau kemungkinan Anda mengatakan sesuatu yang bodoh. Kekuasaan dalam banyak hal adalah permainan unjuk diri. Dan ketika Anda tidak banyak bicara, Anda pasti akan terlihat lebih hebat dan lebih berkuasa daripada diri Anda yang sebenarnya. Sikap diam Anda akan membuat orang tidak nyaman. Manusia adalah mesin penafsiran dan penjelasan. Mereka harus tahu apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda dengan hati-hati mengontrol apa yang hendak diungkapkan, mereka tidak dapat menembus niat atau maksud Anda. Jawaban singkat dan sikap diam Anda akan membuat mereka bersikap defensif. Mereka pun akan langsung bereaksi dengan gugup, mengisi keheningan dengan segala macam komentar yang akan mengungkapkan informasi berharga tentang diri mereka dan kelemahan mereka. Mereka akan meninggalkan pertemuan dengan Anda dengan perasaan seolah-olah mereka habis dirampok dan mereka akan pulang, serta merenungkan setiap kata-kata Anda. Perhatian ekstra pada komentar singkat Anda hanya akan menambah kekuatan Anda. Sebagai seorang seniman muda, Andy Warhol mendapat pencerahan bahwa umumnya mustahil membuat orang melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan hanya dengan berbicara kepada mereka. Mereka akan berbalik melawan Anda, menumbangkan keinginan Anda, tidak mentaati Anda hanya karena kekeras kepalaan belaka. Dia pernah mengatakan kepada seorang temannya, "Aku belajar bahwa sebenarnya kita memiliki kekuatan lebih besar ketika kita diam." Di kemudian hari, Warhol menerapkan strategi ini dan hasilnya sukses besar. Mewawancarainya seperti berbicara dengan orakel. Dia akan mengatakan sesuatu yang tidak jelas dan ambigu, sehingga pewawancara akan berputar-putar untuk mencoba mencari tahu apa maksudnya. Membayangkan ada sesuatu yang mendalam di balik kalimat-kalimatnya yang seringkali tidak bermakna. Warhol jarang membicarakan karyanya. Dia membiarkan orang lain yang menafsirkannya. Semakin sedikit dia bercerita tentang karyanya, semakin banyak orang membicarakannya. Semakin banyak mereka berbicara, semakin berharga karyanya. Dengan tidak bicara melebihi yang diperlukan, Anda menciptakan tampilan makna dan kekuasaan. Selain itu, dengan irit bicara, semakin kecil pula risiko Anda mengatakan sesuatu yang bodoh. Bahkan berbahayanya,
pada tahun 1825 Tsar baru Nicholas I menaiki tahta Rusia. Segera saja timbul pemberontakan yang dipimpin oleh kaum liberal. Mereka menuntut agar negara melakukan modernisasi agar industri dan struktur sipilnya dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara Eropa lain. Dengan brutal menumpas pemberontakan ini atau yang disebut pemberontakan Desembris. Nicholas I menjatuhkan hukuman mati kepada salah satu pemimpinnya, Kodrati Ryleyev. Pada hari eksekusi, Ryleyev dibawa ke tiang gantungan. Tali melilitnya di lehernya. Pintu jebakannya terbuka. Tetapi saat Ryleyev tergantung-gantung, talinya putus, menghempaskannya ke tanah. Pada saat itu, peristiwa seperti ini dianggap sebagai garis takdir ilahi atau kehendak surgawi. Dan seseorang yang selamat dari eksekusi dengan cara ini biasanya diampuni. Saat Ryleyev bangkit berdiri dalam kondisi memar dan kotor, tetapi yakin lehernya baik-baik saja, dia berseru kepada halayak, "Kalian lihat, di Rusia mereka tidak tahu cara melakukan apapun dengan benar, bahkan untuk sekedar membuat tali." Seorang utusan segera dikirim ke Winter Palace dengan berita tentang kegagalan hukuman gantung. Kesal dengan peristiwa yang mengecewakan ini, Nicholas I mulai menandatangani pengampunan. Namun kemudian apakah Ryleyev mengatakan sesuatu setelah keajaiban ini? Tsar berkata kepada utusan tersebut, "Baginda," jawab si utusan, "dia berkata bahwa di Rusia mereka bahkan tidak tahu cara membuat tali." "Kalau begitu," kata sang Tsar, "mari kita buktikan sebaliknya." Dan dia merobek surat pengampunan tersebut. Keesokan harinya, Ryleyev digantung kembali. Kali ini talinya lebih kuat dan lebih tebal sehingga tidak terputus. Apa hikmahnya? Begitu kata-kata keluar, Anda tidak dapat menariknya kembali. Kendalikan kata-kata Anda. Berhati-hatilah, terutama dengan sarkasme. Kepuasan sesaat yang Anda peroleh dengan kata-kata pedas Anda akan melebihi harga yang harus Anda bayar. Di Delphi, ketika orang-orang berkonsultasi dengan orakel, sang pendeta wanita akan mengucapkan beberapa kata penuh teka-teki yang sepertinya penuh makna dan penting. Tidak ada yang melanggar kata-kata orakel. Mereka memegang kekuasaan atas hidup dan mati. Jangan pernah mulai menggerakkan bibir dan gigi Anda sendiri sebelum bawahan Anda melakukannya. Semakin lama aku diam, semakin cepat orang lain menggerakkan bibir dan giginya. Saat mereka menggerakkan bibir dan gigi mereka, dengan demikian aku dapat memahami niat mereka yang sebenarnya. Jika sang pemangku daulat tidak misterius, para menteri akan menemukan kesempatan untuk mengambil dan mengkudetanya. Han Vesu, filsuf Tiongkok abad ketiga sebelum Masehi. Karena mengalami nasib buruk, Michael Arlen pergi ke New York pada tahun 1944. Untuk menghilangkan kesedihannya, dia mengunjungi restoran terkenal 21. Di lobi, dia bertemu dengan Sam Goldwyn yang menawarkan nasihat agar dia membeli kuda pacuan. Di bar, Arlen bertemu Louis B. Mayer, seorang kenalan lama yang menanyakan apa rencananya ke depan. "Aku baru saja berbicara dengan Sam Goldwyn." Arlen memulai. "Berapa banyak yang dia tawarkan padamu, Stella Mayer?" "Tidak cukup banyak," jawab Arlen mengelak. "Maukah kau menerima 15.000 untuk 30 minggu?"
Tanya Mayer. Tidak ada keraguan kali ini, kata Allen. Tiram terbuka sempurna saat bulan purnama, dan saat kepiting melihatnya, ia melemparkan sepotong karang atau rumput laut ke dalamnya, sehingga tiram tidak dapat menutup kembali dan menyajikan dagingnya kepada kepiting. Begitulah nasib orang yang terlalu banyak membuka mulut dan dengan demikian menyerahkan dirinya pada belas kasih pendengarnya.